Tribuners, balik lagi di Tribun Topik, masih ditemenin sama Elin. Seperti biasa di Tribun Topik kita bakal ngobrolin topik-topik yang menarik. Khusus hari ini, Elin sudah ditemenin sama Bapak Dr. Kiai Haji Mahsun Mahfud. Beliau adalah Wakil Ketua PBNU Jawa Tengah. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Baik, mungkin maskernya dibuka dulu nih Pak, biar Ya. Tribuners biar lihat nih. Oke. Dan Tribuners, sekedar informasi kegiatan kita hari ini, kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, udah divaksin 2 kali, mungkin bahkan ketiga ya Pak ya, booster ya Pak ya. Betul. Dan sudah antigen, pokoknya aman ya. Baik Pak, kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah Tribuners, Pak Mahsun ini adalah juga dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang ya Pak ya? Betul. Di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya. Kemudian selain itu beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah di Pakal Magelang. Iya. Ya. Baik Pak. Pak, ini akhir-akhir ini sibuk apa nih Pak? Dari Bapak sendiri nih? Ya biasa ngajar, kemudian sambil berorganisasi gitu aja. Oke. Pagi ngajar, sore berorganisasi, sekali kita pulang ngajar sama santri, rutinitas. Asik ya Pak ya, ngajar di Iya. kampus, di rumah juga ngajar sama santri-santri. Betul. Masih via online Pak, ini yang kampus Pak? Kampus blended, Oke. sebagian online, sebagian tidak. Baik, kemudian nih Pak, sebentar lagi Harlah NU ke-96, tanggal 31 Januari ya Pak ya. Betul. Dari PWNU sendiri ada acara apa nih Pak? Oh banyak sekali. Jadi terkait dengan Harlah NU ini kalau pakai hitungan Hijriyah ini sudah ke-99. Oke. Kalau pakai hitungan Masehi itu betul 96. Ya, Baik. ini. Nah, kan ada 2 penanggalan. Kalau Harlah pakai Masehi itu tanggal 31 Januari. Praktis besok Senin. Iya. Kalau pakai Hijriyah itu tanggal 16 Rajab. Masih belakangnya lagi. Kita di PWNU untuk menghadapi memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama ini mengadakan acara yang akan kita fokuskan besok tanggal 10 dan tanggal 11 Februari di Masjid Agung Jawa Tengah. Oke. Di sana nanti kita ada kegiatan 2 hari, yang hari Kamis itu rangkaian Harlah, peringatan Harlah, dan yang kemudian hari Jumatnya kita mengadakan musyawarah kerja PWNU Jawa Tengah. Kegiatannya apa aja Pak? Kegiatannya untuk Harlah mulai Kamis pagi jam 7 itu ada Khatmil Quran yang dihandle oleh Jamiatul Qura wal Hufat, salah satu badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama, sampai nanti diperkirakan jam 14.00 selesai khataman, habis itu disambung dengan pembukaan Musker dan Harlah yang sengaja nanti akan dibuka oleh Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Oke, Pak Gubernur Jateng. Ya, Gubernur Jateng. Habis pembukaan, tetap seremonial pembukaan, nanti ada pembukaan bazar produk-produk warga Nahdlatul Ulama yang sudah diorganisir oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah. Itu setiap kabupaten kota kita minta 1 MBC untuk menampilkan produk unggulannya. Jadi sana nanti ada 36 stand yang akan diisi oleh produk-produk warga Nahdien yang diinisiasi oleh secara organisasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah yang akan dibuka oleh Bapak Wali Kota. Oke, berarti bersama Pak Hendi ya, Wali Kota Semarang. Iya, betul. Baik. Itu untuk bazarnya. Baik, sepertinya kegiatannya banyak sekali ya Pak ya. Kayaknya Iya. asik nih. Buat umum Pak atau cukup untuk warga Nahdien saja nih dikhususkan? Ya, Harlah itu sedianya memang kita mau ada acara yang buat umum, namun karena terkait dengan kondisi yang masih seperti ini, itu rencananya kita mau bikin sholawat dari Habib Syekh, tetapi dengan berbagai pertimbangan melihat kondisi masih seperti ini, kemudian kita drop, sehingga ya Harlah dan Musker itu hanya kita peruntukkan pada warga NU struktural. Oke. Dari PCNU se-Jawa Tengah ada 36 PCNU dan kemudian MBC se-Jawa Tengah sekitar 343 MBC. Oke,
semoga acaranya lancar dan sukses ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Meskipun ada di tengah pandemi gitu ya Pak Ya, ya. oke. Baik Pak, NU ini adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, bahkan Ya. di dunia juga sudah mulai dilihatnya sudah mulai terlihat ya Pak ya. Dari NU sendiri untuk menangkal paham-paham anti toleransi itu seperti apa sih Pak kiat-kiatnya yang dilakukan khususnya di Jawa Tengah nih? Oke. Kalau di internal Nahdlatul Ulama sendiri itu apa yang sering kita lakukan adalah penanaman dan peneguhan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Itu yang kita lakukan di internal, baik struktural maupun kultural di Nahdlatul Ulama. Penanaman ideologi dan peneguhan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu selalu kita tekankan. Kemudian keberpihakan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI itu menjadi satu komitmen yang selalu kita dengung-dengungkan gitu. Nah, untuk eksternal tentu kita melakukan upaya supaya kelompok-kelompok atau saudara-saudara kita yang sekarang sedang menekuni dunia Islam kanan itu ya, yang kemudian dalam tanda kutip sampai pada ranah radikalisme begitu, itu ya tentu kita berikan dakwah, kita berikan arahan ya, kalau itu menyangkut tindakan tentu kita kerjasama dengan aparat karena memang itu wilayahnya aparat atau domainnya aparat. Kita pada posisi untuk membantu aparat itu terkait dengan penanggulangan baik secara preventif maupun secara tindakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan terkait dengan gerakan-gerakan radikalisme itu. Salah satu usaha konkret yang kita lakukan itu adalah kita sudah melakukan identifikasi masjid-masjid se-Jawa Tengah. Jadi kita identifikasi mana yang kira-kira masjid itu memang terindikasi radikalisme atau yang tidak, itu nanti kemudian kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Oke, sampai masjid-masjid sudah diidentifikasi sudah ya Pak kita ya? identifikasi Baik. semua. Kemudian ini Pak, NU itu adalah tadi kan organisasi paling besar di Indonesia. Ya. Santrinya juga banyak banget. Di Jawa Tengah pesantrennya ada berapa sih Pak dan berapa ribu santri Pak? Kalau data persisnya karena di pondok pesantren itu kriterianya ada yang memang terdaftar secara resmi di Kemenak, ada yang tidak. Tapi yang jelas itu lebih dari, kalau di atas berapa itu ya, data persisnya saya lupa Mbak. Mungkin di Kementerian Agama yang punya data real itu ya. Tapi yang jelas di Magelang saja yang saya tahu ya, di Magelang saja itu lebih dari 200 pondok pesantren. Oke. Baru di Magelang. Itu Magelang aja ya Pak ya? Kalau dibuat rata-rata 150 ya, kali 35 kabupaten kota. Ih, banyak banget. Sudah puluhan ribu kan ya, sekitar belum sama itu. santrinya ya Pak ya? Belum santrinya. Oke. Ya, warga kita yang terdaftar di sistem informasi kita itu, warga Nahdliyin itu sudah di atas 10 juta. Wih, banyak banget ya Iya, Pak ya? itulah kenapa NU itu menjadi seksi. Ketika ada event-event yang membutuhkan suara. Benar ya Pak ya? Karena memang warganya memang banyak. Ya, memang banyak. Baik, Pak, akhir-akhir ini kan banyak kayak ajakan ayo mondo kayak gitu kan Pak ya, sampai ada dicetuskan Hari Santri Nasional juga. Sebenarnya mondo itu mungkin banyak tribuners ya belum tahu juga. Mondo itu sebenarnya dapat apa sih Pak? Maksudnya dalam artian ketika kita mondo itu tuh kita dapat apa aja gitu, maksudnya nggak cuma seperti boarding school biasa. Kalau mondo itu kelebihannya apa gitu Pak? Kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan dimanapun itu adalah pendidikan akhlak. Itu khas pesantren. Pesantren banget ya Pak? Iya, khas pesantren itu adalah pendidikan akhlak itu. Sebagaimana misi Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah yang kemudian diemban oleh para ulama-ulama kita, yang kemudian diimplementasikan dalam lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren. Di samping juga dalam rangka tafaqquh fiddin, pemahaman terhadap agama. Itu yang menjadi pembeda antara lembaga keagamaan pondok pesantren dengan lembaga-lembaga yang lain. Nomor satu akhlak ya Pak? Akhlak. Ya. Nah, ini banget ya Pak ya. Kebanyakan kayaknya warga Nahdliyin juga masuk pondok pesantren ya Pak ya? Iya, iya.
Pak, kemudian ini Pak, sekarang itu juga ada fenomena yang teman-teman santri nih kebanyakan nggak cuma kalau dulu nih, kalau santri dulu itu kebanyakan cuma lulus pondok pesantren udah deh ngajar jadi ustadz aja di kampung balik gitu. Tapi sekarang itu kan akhir-akhir ini banyak banget teman-teman santri yang akhirnya kuliah nih lulus S1, S2, S3 gitu bahkan jadi orang besar nih. Pendapat Bapak sendiri seperti apa Pak mengenai fenomena itu? Itu satu fenomena yang sangat menarik dan membanggakan, Pak. Bu, ya. Jadi saya panggilnya Bu atau Mbak ini, Mbak ya. Mbak, Pak. Kalau Bu terlalu tua ya, kasihan. Aduh. Ya itu memang Ini loh, Pak. ya, satu fenomena yang sangat membanggakan dan itulah dinamika dalam Nahdlatul Ulama. Mungkin 50 tahun yang lalu selalu saja stigma kaum sarungan itu terbelakang. Sekarang ini sudah terjawab, itu semuanya tidak terjadi. Contohnya yang sedang duduk di depan jenengan ini adalah santri ini ya. Iya benar-benar. Jadi sekarang juga fenomena teman-teman yang cowok-cowok pakai sarung banyak. Jadi gak kayak Pak Wakil Presiden juga pakai sarung ya Pak? Loh, kita itu di UIN, ya, di UIN Wali Songo Semarang itu setiap Jumat itu justru ya seragamnya itu pakai sarung. Wajib ya Pak? Oh, ya nggak wajib, tapi seragamnya pakai sarung. Kalau yang tidak pakai sarung juga nggak apa-apa. Tetapi itu sudah di apa namanya di ada surat edaran dari rektor itu begitu. Dress code-nya kalau sarung. Jumat itu pakai sarung, pakai peci. Iya, tapi sekarang sarung itu jadi keren. Iya, ya Pak ya. Iya. Banyak motif-motif, kalau dulu konvensional cuma kotak-kotak aja, sekarang gambar wayang, gambar ini itu banyak sekali. Dan itu sebagai indikator meningkatnya ekonomi kecil dan menengah. Karena kan batik-batik itu kan dibuat oleh industri-industri kecil dan menengah. Dari UMKM. Iya, UMKM itu. Baik. Pak, kemudian ini Pak, tadi kan banyak sekali fenomena dari teman-teman santri yang jadi dokter. Kemudian dari itu kan akhirnya muncul warga Nadiyin yang jadi pejabat publik, kemudian di sektor-sektor lainnya jadi pengusaha sukses dan banyak banyak sekali gitu di berbagai sektor. Untuk menghidupkan kemudian mempertahankan guyup rukunnya dari NU sendiri seperti apa sih Pak? Ya, NU itu selalu guyup rukun. Ya, mempertahankannya gimana Pak? Mempertahankannya itu ya itu dari sisi tradisi. Jadi NU itu punya satu kebiasaan seringkali yaitu sepakat dalam ketidaksepakatan. Maka seringkali kalau ada gegeran di NU itu biasa awalnya itu ger-geran, tapi nanti mesti endingnya itu ger-geran. Gitu kan. Jadi gitu selalu happy ending itu, iya. NU itu selalu happy ending. Jadi tidak ada contoh saja yang paling grace kemarin menjelang muktamar. Gimana itu media sosial itu? Kelihatan kan, panas sekali Pak. Iya. Satu sini. Jangan-jangan termasuk Tribun News juga ikut di sana. Itu nyatanya begitu selesai terpilih Gus Yahya Khalil Stakuf, ya si kompetitor ya Pak Akil Sirot juga mengucapkan selamat dengan memberikan pujian, memberikan support, motivasi. Itulah awalnya kelihatannya gegeran, tapi nanti endingnya mesti ger-geran. Tapi luar biasa sekali memang Pak, fenomena kemarin yang waktu pilihan itu. Saya juga lihat keren gitu. Awalnya benar-benar kayak bersaing gitu, tapi endingnya ya udah selesai, udah oke selamat ya. Ya itulah kita memberikan pembelajaran demokrasi yang sehat itu seperti itu. Tidak ada dusta di antara kita. Itu kira-kira kata Bruri P5 begitu gitu. Semoga kedepannya Indonesia sebagai negara demokrasi bisa seperti itu ya Pak. Bisa belajar dari NU dan juga. NU punya kepentingan untuk menjaga keutuhan NKRI karena NU ini sudah menyatakan dirinya bagian dari founding father negeri ini. Maka selalu saja NU itu mengatakan NKRI harga mati. Itu. Lagunya ada soalnya. Iya. Tapi emang ya sih, NU itu salah satu ormas yang sangat NKRI banget, bisa dibilang kayak gitu ya Pak ya. Tidak pernah meninggalkan NKRI. Iya. Sepanjang sejarahnya komitmen tidak pernah ada sejarah NU itu mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan sampai pernah menjadi partai politik, kembali lagi menjadi organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan itu selalu komitmen terhadap NKRI itu tidak akan pudar. Karena memang itu pesan suci dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Luar biasa sekali. Pak, kemudian ini Pak, warga Nadiyin kan banyak juga yang anak milenial nih. Ya, saya melihat fenomena di sekitar saya dari teman-teman IPNU, IPPNU, mereka main medsos luar biasa, benar-benar kelihatan gitu Pak. Kalau dulu tuh masih belum kelihatan. Iya. Dari NU sendiri ada program apa sih Pak buat teman-teman milenial? Ya,
Di Nahdlatul Ulama ini kan ada badan otonom namanya, satu lembaga anaknya NU yang kemudian diberikan otonomi untuk mengurus dirinya sendiri terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Ya, ini kita berikan ruang mereka, walaupun ketika bicara tentang peneguhan Ahlussunnah wal Jamaah, hal-hal yang bersifat strategis satu komando di bawah Nahdlatul Ulama. Tetapi dalam hal kegiatan rutinitas dan program-program yang mereka harus dilakukan sesuai dengan segmentasinya masing-masing. Kan kita punya badan otonom yang segmentasinya itu pemuda, laki-laki pemuda Ansor, yang perempuannya Fatayat. Gitu. Ada segmentasinya yang pelajar dan mahasiswa, itu adalah IPNU dan IPP NU. Mbaknya IPP NU enggak itu? Iya Pak. Alhamdulillah ya. Ya, di IPPNU itulah kemudian segmen kaum milenial itu dilayani, ya. Jadi intinya organisasi kita itu kan adalah melayani masyarakat. IPNU melayani masyarakat pada segmen pelajar dan mahasiswa. Ansor dan Fatayat melayani segmen pemuda. Itu. Baik, berarti sudah disediakan wadah gitu ya untuk berkreasi. Nantinya di PPNU monggo mau yang silakan suka seni, berkreasi, yang suka sama berwirausaha dikasih wadah gitu. Tapi ya Pak, semuanya itu tidak keluar dari apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak keluar dari itu. Baik dari sisi ideologinya, fikrahnya, kemudian harokah atau kebun gerakannya, sampai kepada amaliyahnya. Apapun yang mereka lakukan tidak boleh keluar dari tiga itu. Fikrah, amaliyah, dan harokahnya harus selalu dirujukkan kepada nilai-nilai Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian Pak, mungkin terakhir Pak, ada pesan buat para Nahdliyin, kemudian juga para santri dan juga Tribuners nih Pak, menyambut Harlah NU yang ke-96 secara Masehi nih. Baik, bisa disampaikan Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para warga Nahdliyin dan Nahdliyat, warga Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah, dan juga kepada para simpatisan-simpatisan di luar Nahdlatul Ulama, baik itu organisasi sosial, organisasi keagamaan maupun media yang saya hormati. Pada usia yang ke-99 terhitung dengan tahun Hijriah dan 96 jika dihitung dengan tahun Masehi, Nahdlatul Ulama kini sudah memasuki hampir 1 abad. Mari kita bahu-membahu sesuai dengan kompetensi dan segmen kemampuan kita masing-masing dan segmen garapan kita masing-masing untuk lebih meneguhkan khidmah kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena sesungguhnya yang butuh itu kita kepada NU, bukan NU yang butuh kepada kita. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita tingkatkan khidmah kita dalam segala sektor kehidupan, baik itu agama, ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan sampai masalah pertahanan dan keamanan negeri ini. Mari kita membahu sesuai dengan segmen kita masing-masing. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya sekali lagi udah mampir ke Tribun ngobrol dengan Bapak. Senang sekali. Suatu kehormatan bisa ketemu dengan Bapak. Baik. Sehat selalu, sukses selalu Bapak. Amin, 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 amin. Dan terutama nih lancar ya Pak, semoga lancar dan sukses acara besok. Alhamdulillah, ya insya Allah, amin, amin, amin. Doanya aja. Siap Bapak. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Mahsun. Beliau adalah Wakil Ketua PBNU untuk wilayah Jawa Tengah. Dan terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Sampai jumpa di topik menarik lainnya. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.